Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Pembangkit Karting Harto. Kali ini akan saya lanjutkan beberapa shekel tentang kepribadian ataupun beberapa karakter yang terdapat dalam kepribadian manusia. Kemarin sudah saya kemukakan, pada dasarnya karakter manusia itu ada 4, yaitu extrovert, generalis, fleksibel, dan friendly. Yang sudah saya bahas dan saya sudah tayangkan video tentang karakter extrovert dengan perlawanannya atau lawannya orang yang introvert. Kali ini akan saya ulas bagian yang kedua atau karakter kedua dari 4 jenis karakter manusia yang ada. Yang kedua ini adalah generalis. Sebagaimana yang sudah saya bahas tentang extrovert, itu orang-orang yang ada lawan katanya atau kebalikan dari orang introvert. Demikian juga dengan generalis, itu kebalikan dari orang spesialis. Namun saya akan bahas satu persatu kelebihan dan kekurangan dari orang generalis. Yang pertama, kalau seseorang mempunyai karakter generalis, itu dia akan begitu banyak menyimpan data di memorinya, sehingga setiap saat dia berada di komunitas tertentu dia bisa menyesuaikan, karena data yang dia simpan selalu update dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Artinya dia menguasai beberapa ilmu tapi tidak spesialis. Nah, makanya lawannya itu adalah orang spesialis. Jadi dia tahu segalanya tapi hanya garis besar ataupun prolog atau bagian depannya saja, sehingga secara spesifik dia tidak tahu persis. Misalnya seseorang yang mengetahui tentang ilmu darah, jadi dia tahu persis tentang darah, golongan dan sebagainya, tapi tidak secara detail seperti seorang dokter yang menguasai disiplin ilmu SPPK, jadi sarjana patologi klinis, itu tidak begitu. Jadi dia tahu kalau diajak berbicara tentang segala sesuatu hal, karena di memorinya itu sudah tersimpan beberapa informasi ataupun disiplin ilmu. Tetapi si generalis ini dia tidak menguasai secara ahli, secara detail, secara spesifik tentang satu jenis ilmu, sehingga dia bukan merupakan pakar di satu jenis ilmu, namun dia mengetahui semuanya. Sehingga apabila diajak atau berbicara membahas tentang sesuatu hal, paling tidak dia tahu, sehingga bisa mengikutinya dengan baik. Namun sudah barang tentu kalau memang yang diminta itu lebih detail, dia akan bisa memberikan jawabannya kalau seseorang itu dengan tipe karakter yang spesialis. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, seorang generalis itu bisa menyesuaikan dengan komunitasnya, karena pembicaraannya pasti tidak akan detail kecuali nanti sudah menyangkut satu bidang tertentu. Ini baru kerjaan spesialis. Sehingga dalam hal ini, apabila hal ini dikaitkan dengan keadaan sekitarnya yang berkaitan dengan dunia kehidupan dan pekerjaan, maka seorang generalis itu bisa ditempatkan di bagian manapun juga. Ini akan mempermudah bagi seorang leader atau manajer atau owner di sebuah perusahaan untuk menempatkan seorang generalis di semua bagian. Dia akan mengetahui dengan cepat dan bisa beradaptasi dengan keadaan sekitarnya dengan baik, karena dia mengetahui semuanya jenis pekerjaan tertentu atau bidang-bidang tertentu. Sekalipun tidak detail, kalau memang dibutuhkan detail seorang ahli, misalnya dia hanya mengetahui tentang mesin, tapi dia tidak tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ataupun hal-hal yang detail sekali tentang kerusakan mesin itu sendiri, sehingga dia perlu pendamping seorang spesialis dari berbagai karakter yang dia miliki. Misalnya dia ngerti tentang pembicaraan mengenai sebuah materi, namun dia tidak tahu persis materi ini itu komponennya apa saja, kemudian terdiri dari berapa bagian. Dia hanya mengetahui secara globalnya saja.
Nah, orang-orang seperti inilah sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan besar untuk menjadi peran pengganti apabila di suatu saat terdapat kedaruratan sebuah peranan atau sebuah jabatan di satu tempat. Biasanya seorang generalis ini sangat membantu leader-leader yang memang membutuhkan penanganan segera dari suatu kasus tertentu di satu tempat, komunitas, atau perusahaan tertentu. Nah, yang lebih detail lagi, dari sekian banyak pengetahuan yang diketahui oleh seorang generalis, maka spesialis itulah kelengkapannya. Karena dari sekian banyak pengetahuan yang dimiliki generalis, tentu ada sesuatu yang memang dibutuhkan secara spesifik mengetahui dengan detail. Nah, di sini hadirlah seorang spesialis. Oleh karena itu, spesialis itu dibutuhkan ketika di bagian itu membutuhkan peran seorang spesialis. Namun, kalau memang hal ini dikehendaki, maka seorang generalis pun dapat mengatasinya. Hanya secara sempurna dia tidak bisa menyelesaikannya. Nah, ini tugas seorang spesialis. Perbedaan antara generalis dan spesialis adalah kalau seseorang generalis itu dia mengetahui secara global, secara garis besarnya, tidak sampai mendetail sehingga tidak menguasai secara pasti. Karena kalau dia menguasai secara pasti, maka akan beralih statusnya menjadi spesialis. Oleh karena itu, seorang spesialis itu mengetahui satu masalah itu dengan detail dari awal hingga akhir dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara tuntas tentang satu bidang ilmu itu saja. Demikian pemirsa yang budiman, sedikit gambaran tentang karakter seorang generalis sehingga kita bisa memilih, bisa memilah, kemudian bisa menganalisa adakah kita ciri-cirinya ada di seorang generalis atau spesialis. Karena sudah saya jelaskan bahwa generalis itu menguasai berbagai bidang, namun tidak secara detail. Apabila menginginkan detail dan tuntas mengetahui satu bidang penuh keahlian, itu tugas seorang spesialis. Demikian gambaran tentang karakter yang kedua yang saya tampilkan dalam video ringan ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberi masukan sampai sejauh mana kita bisa merasakan apakah tipe saya itu ada di sini. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 jenis karakter kepribadian lagi yang belum saya tayangkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.